Tahun 2007, 2011, dipilih lagi 2011, 2015. Setelah itu jadi wakil rektor 2015 sampai 2023. Ya, setelah itu jadi dekan lagi 2024 sampai 2028. Tapi kalau memang nggak apa-apa karena sebetulnya sing tadi Kaprodi itu Pak Ruby. Nah, itu memang harus prodi apa dekan? Kalau dari kita sendiri itu membahasnya tentang lingkup prodi, Pak. Jadi dulu itu teknik mesin itu sebelum ada di sini pas di zaman Kasipah itu dulunya seperti apa, terus hingga saat sampai sekarang ini sampai akan akrednya sampai unggul ini seperti apa? Oh ya Seperti itu, kan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke guys, kita dari Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Semarang yang dimana kita membawakan program kerja yaitu tentang podcast yang bernama Mahasiswa Mendengar dan bertema perkembangan prodi S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Semarang dari awal hingga sampai sekarang. Bersama pemateri kita yaitu ada Bapak Dr. Teks Insinyur Samsudi Raharjo MMMT IPM. Beliau ini adalah salah satu dekan Fakultas Teknik yang sedang menjabat di tahun sekarang. Mungkin kita tanyakan langsung saja pada pemateri kita, lengkapnya seperti apa. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ceritakan dari awal sejarah berdirinya Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Semarang. Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Semarang berdiri sejak 4 Agustus 1099. Dulu tidak hanya S1 Teknik Mesin tahun 99 itu, tapi juga ada D3 Teknik Mesin. Yang menjabat dekan pertama kali di Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Semarang adalah Bapak Insinyur Dwi Basuki Wibowo MS. Kemudian Prodi Teknik Mesin yang pertama Bapak Dr. Ades Ireng Sigit Atmanto MSI. Pak Bowo dan Pak Ireng itu menjabat sampai akhir tahun 2025. Kemudian diadakan pemilihan dekan pada 2026 ya, untuk menghasilkan dekan periode 2007-2011. Pada waktu periode 2007 sampai 2011, saya juga menjabat sebagai dekan waktu itu ditunjuk ya, oleh Pak Rektor Prof. Dr. Susanto. Itu saya sebagai dekan 2711. Kaprodinya pada waktu itu Bapak Ruby Janto MT. Pak Ruby mungkin Pak ya, sekarang sedang menjabat Ya, sebagai koordinator KP dan TA ya sekarang. ya, Pak Ruby sekarang itu. Kemudian dalam perjalanan itu pada kepemimpinan saya 2007 sampai 11 saya berusaha untuk mengajukan akreditasi prodi teknik mesin. Nah, akreditasi pertama hasilnya nilai C. C.
karena memang perlengkapannya waktu itu belum komplit dan dari PT mensyaratkan standarnya itu memang tinggi untuk prodi teknik mesin. Maka pada dekan periode 2011-2015 ini saya terpilih kembali sebagai dekan teknik mesin. Ketua prodinya tetap saya tunjuk Bapak Rubiarto Zili Pribadi MT. Nah, di periode 2011-2015 itu kita berjuang keras tentunya melengkapi ya untuk memperbaiki akreditasi yang nilai NSC kita lengkapi dengan segala ya upaya kelengkapan laboratorium termasuk mengusahakan syarat tadi harus ada mesin-mesin otomatis ya. Otomotif. Ya, mesin-mesin otomatis. Jadi mesin-mesin bubut yang otomatis sudah dibuat otomatis. Ya. Kemudian juga menyiapkan alat-alat ujian lain ya. Itu ya, dengan juga kita tambah kerjasama MOU dengan Fakultas Teknik Undip. Jadi apa-apa yang belum ada di Teknik Mesin Unimus itu dalam MOU dengan Fakultas Teknik Undip itu diperkenakan mahasiswa Teknik Mesin Unimus itu menggunakan labnya Teknik Mesin Undip. Ada dokumen MOU, ada foto-foto, maka juga itu kita lampirkan untuk akreditasi ulang. Maka pada tahun 2015 kita akreditasi lagi. Alhamdulillah dengan nilai akreditasi baik atau B. Itu. Setelah itu tahun 16 mulai ada pemilihan dekan lagi, tapi posisi akreditasi B itu baik. Oh, berarti pada saat akreditasi mencapai baik ini dilanjutkan dengan adanya pemilihan dekan. Ya, karena keberhasilan saya tadi dengan nilai baik di Prodi Teknik Mesin, saya oleh rektor diangkat, oleh rektor Profesor Dr. Masuki diangkat menjadi wakil rektor 3 tahun 15 sampai 19. 15 sampai 19 itu saya diangkat ke atas keberhasilan akreditasi Prodi Teknik Mesin dengan nilai B. Kemudian otomatis ada pergantian dekan, yaitu Saudara Dr. Bagus Irawan, MSI diangkat menjadi dekan periode 15 sampai 19. Berarti Bapak diangkat menjadi wakil rektor 3 pada tahun 2015 sampai 19. Dan dilanjut pemilihan dekan terpilih Dr. Bagus Irawan MSI. Itu berarti dari 2015 sampai 2019. Nah, setelah itu mulai ada sistem akreditasi baru dengan pola 9 kriteria ya oleh Pak Bagus. Ini sudah diadakan rencana akreditasi ulang lagi. Kita harapkan ya dapat itu. Namun karena memang SDM-nya waktu itu dokter-dokternya itu belum komplit ya. Belum 4 minimal, ya, masih 2. Maka hasilnya tetap akreditasi baik sekali atau B ini. Itu. Nah, selanjutnya pada tahun 2019 sampai 2004, Saudara Dr. Bagus Irawan MSI dilantik kembali menjadi dekan yang periode kedua untuk Pak Bagus, yaitu periode 2019-2024. Yaitu akreditasinya tetap
baik sekali. Kemudian mulai tahun 2024. ini tahun 18 itu di Prodi Teknik di Fakultas Teknik ada penambahan jurusan namanya jurusan Oh, informatika di 2018. 18. Ada periodenya Pak Bagus itu tambah jurusan informatika, kemudian tahun 2022 ditambah lagi jurusan rekayasa Sipil. sipil dan arsitek. Kemudian di 2023 ditambah lagi jurusan teknologi Informasi. informasi. Itu. Kemudian sampai 2004 kita ingin akreditasi unggul Ya. teknik mesin itu. Maka ini periode 25. 2024 sampai 2028 itu saya terpilih kembali menjadi dekan yang periode ketiga itu 2004 sampai 2008. Ini oleh Pak Rektor ditarget prodi teknik mesin harus unggul. Kemudian saya berusaha keras dengan teman-teman prodi, ya, Pak Supri dibantu para dosen, kemudian dikawal juga oleh wakil dekan saya, Pak Saban, Dr. Saban Galata, untuk mengisi program kerja prodi secara komplit, kemudian mengisi lembar evaluasi diri, sekaligus dokumen-dokumennya, dan sudah kita evaluasi, sudah kita simulasi, ya nilainya evaluasi internalnya memang unggul, ya. Karena diperkirakan nilainya itu unggul, maka pada tanggal 4 ya, Mei atau 6 Mei itu dokumen akreditasi prodi teknik mesin yang meliputi program kerja prodi teknik mesin dan lembar evaluasi diri sudah kita upload ke LAM teknik untuk mendapatkan nilai unggul. Nah, selama periode Mei ini sampai insya Allah 1,5 bulan ke depan kita nunggu AK-nya. AK itu asesmen kelayaan. Ya. Kemudian nanti antara 2 bulan lagi ya langsung ada AL, asesmen lapangan, yaitu ninju prodi teknik mesin sekaligus menilai atau memfoto apa dokumen yang kita kirimkan itu di cross check ke lapangan, ke kampus, ke lab-lab dan sebagainya. Dan insya Allah nanti hasilnya unggul. Jadi saya prediksi di bulan Juli itu nanti ada asesmen lapangan untuk prodi teknik mesin, insya Allah hasilnya unggul. Itu perjalanan sejarah berdirinya prodi teknik mesin di Unimus. Saya kira itu. Oke, Pak. Jadi kita lanjut ke pertanyaannya. Iya. Di dalam teknik mesin S1 teknik mesin ini sendiri, siapa saja tokoh atau pihak yang berperan penting dalam perintis prodi ini, Pak? Perintis prodi teknik mesin itu dilatar belakangi oleh adanya STM Muhammadiyah itu mempunyai jumlah siswa teknik STM jurusan teknik mesin itu 900. Nah, karena banyaknya siswa itu maka dirintis supaya tidak masuk ke universitas lain, kita buatkan wadah sendiri, namanya Universitas Muhammadiyah Semarang, dan di situ ada jurusan prodi teknik mesin. Itu tokohnya saya sendiri, Samsudi Rajo, dan saudara Bagus Irawan, saudara Rudi Janto MT, dan Pak Muhammad Subri
Saudara Zulian Alfijar, Saudara Ireng Sigit Armanto, dan Bapak Insinyur Basuki Dwigo. Itu tokoh-tokoh pendiri teknik mesin di Universitas Muhammadiyah Semarang. Berarti awal mulanya itu dari STM Muhammadiyah. Iya, karena siswa teknik mesin STM Muhammadiyah itu banyak sekali ya. Jadi 900 lebih, maka harus kita tangkap, kita wadai sendiri untuk kita buatkan prodi teknik mesin. Nah, dari pembahasan perkembangan sejarah prodi ini, Pak, tantangannya apa saja sih, Pak, dari awal yang dihadapi saat membentuk prodi ini, baik secara administrasi, akademik maupun sumber daya. Tantangan yang kita hadapi klasik itu selalu uh, surprise ya. Surprise memang kita waktu itu hanya mempunyai standar minimal untuk pendirian prodi teknik mesin. Jadi belum banyak, itu bagian dari tantangan. Kemudian tantangan yang lain adalah masalah tempat ya. Waktu itu masih bersebelahan dengan STM Muhammadiyah. Padahal kita tingkat universitas harusnya mandiri. Ini kemarin tantangannya masih dipakai bersama, gantian gitu ya. Itu maka usaha-usaha yang lain ya, kita bangun sendiri dulu di atas STM Muhammadiyah, yaitu di Jalan Kasipah 12 itu kita bangun sendiri kampus teknik mesin gitu. Ya, masalah tempat, masalah sarpras ya, itu jadi tantangan utama. Berarti sejak dulu adanya bengkel itu dikasih Pak ya, Pak ya, di STM Muhammadiyah itu. Iya, ada bengkel itu, kemudian di atas STM kita juga kembangkan ada bengkel untuk khusus prodi teknik mesin. Oh, berarti ada dua bengkel Pak, Iya. pada waktu itu. Nah, terus eh, menyangkut dengan dosen Pak, bagaimana sih waktu proses perekrutmen dan pengembangan dosen pada prodi S1 Teknik Mesin itu pada saat prodi ini baru? Baik, jadi periode tahun 99 itu syarat menjadi dosen ini cukup bergelar kualifikasi ijazah akademik itu S1. S1 sudah bisa menjadi dosen. Ya, jadi banyak kita kalau sumber daya sarjana-sarjana teknik dan insinyur itu banyak. Maka kita di segi SDM ini lancar, tidak ada kendala. Itu. Terus baru dengan adanya undang-undang kedua ya, UU nomor 5 tentang undang-undang dosen dan guru itu memang kalau guru itu cukup bergelar akademik S1, kalau dosen harus S2. Maka mulai tahun 2007 itu ya rekrutmennya harus S2 ini supaya mendukung atau memperlancar kualifikasi akademik ya, master itu tercukupi minimal waktu itu 6 syaratnya. Berarti pada waktu persyaratan dosen menggunakan ijazah S1 itu di tahun berapa Pak? Itu interval tahun 1999 sampai 2006 kita masih boleh S1. Tapi mulai 2007 wajib S2. Dan linear ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Iya. Dalam waktu sejak awal hingga sekarang,
bagaimana Bapak melihat transformasi prodi ini secara keseluruhan? Alhamdulillah perkembangan prodi teknik mesin ya itu dari segi jumlah mahasiswa dari awal itu ya kalau itu secara bisnis itu ya signifikan, kita tidak merugi karena jumlahnya itu selalu memenuhi apa target ya, break-even point kalau ya. Ya, Ya, SPP yang masuk untuk bayar dosen, untuk praktek itu bisa hampir klop pas gitu. Bahkan bisa apa ada kelebihan untuk mendukung prodi yang lain. Ya. Nah, untuk perkembangan transformasi ini ya para dosen itu kita tingkatkan kemampuan mengajarnya karena mereka itu kelulusan dari universitas murni, kemampuan mengajarnya itu belum punya, maka kita kirim dosen-dosen itu untuk mencapai atau mencari akta 4 atau selanjutnya diganti ini keterampilan mengajar pekerti dan AA gitu. nah, ini mungkin pertanyaan menyodong ke eh, mahasiswanya, Pak, antara kerjasama. Jadi, apakah saat ini sudah ada kerjasama strategis dengan industri ataupun institut lain, baik dalam hal riset maupun program magang mahasiswa, terutama pada mahasiswa-mahasiswa seperti saya semester 6 ini kan masih banyak yang cari-cari magang, Pak. Nanti kan juga untuk berkelanjutan mahasiswa-mahasiswa kan juga tahu barangkali ada kerjasama dengan prodi kita sendiri kan, jadi kita uh, bikin gampang untuk melobinya seperti itu, Pak. Iya, itu masuk tata kelola prodi teknik mesin itu, yaitu tentang ya kemampuan menggerakkan orang ya dan meningkatkan juga networking itu masuk tata kelola dan networking kita disamping dengan universitas-universitas yang memang sudah bagus baik tapi juga perusahaan-perusahaan baik itu yang levelnya A dan level B. Nah, jadi perusahaan-perusahaan seperti Astra itu masuk level A ya. Kemudian perusahaan-perusahaan seperti PLN itu masuk level A, Admigas, ya. Kemudian termasuk Papros itu masuk level A. Ya. Jadi kesesuaian jurusan teknik mesin, kalau masuk ke situ kita nilainya bisa tinggi. Kemudian kalau perusahaan-perusahaan yang level B itu adalah ini nah, akreditasinya lebih rendah kalau kita hanya menggunakan perusahaan level B, perusahaan-perusahaan biasa. Tapi secara keseluruhan itu hampir ada 300 ya UMKM besar dan kecil itu yang sudah menjalin kerjasama dengan prodi teknik mesin untuk Jawa Tengah saja hampir 300 lebih perusahaan kecil dan menengah. Ya. Jadi cukup kalau para mahasiswa untuk mencari PKL itu ya cukup leluasa. Ya. Kemana itu bisa, kemana saja bisa. Berarti cukup luas, Pak, ya jaringan networking kerjasamanya dari prodi kita sendiri. Insya Allah gitu, cepat luas baik itu antar institusi Muhammadiyah sendiri karena banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah, saudagar-saudagar muda Muhammadiyah yang memang mempunyai begal-begal konstruksi, ya, mempunyai termasuk apa PT-PT yang hubungannya dengan membuat gedung itu PT
Mohindo, punyaan PW Jateng, itu malah banyak sekali rekrutmen tenaganya juga dari anak-anak teknik mesin umum sebagai pengawas ME, ya, pengawas pendingin, pengawas deep well, pengawas uh, plumbing, ya, pengawas pembuatan sprinkler, water heater, itu. Nah, lanjut lagi nih pertanyaan Pak. Eh, apa momen atau pencapaian yang paling berkesan selama Bapak menjabat? Momen Uh, atau pencapaian selama Bapak menjabat itu yang paling uh, berkesan apa? Capaian-capaian yang berkesan apabila alumni lulusan teknik mesin itu bisa mencapai tepat sasaran kerja sesuai dengan kompetensinya. Alhamdulillah banyak itu anak-anak alumni lulusan teknik mesin Universitas Muhammadiyah Semarang itu yang bisa menerobos ke BUMN termasuk di PLN, Indonesia Power, Nusantara Power, kemudian perusahaan-perusahaan mikrohidro yang lain di luar Jawa itu Sampai anak-anak mesin banyak yang bergerak di situ. Ternyata apa untuk teknik mesin itu memang 60% pembangkit itu ke, apa jurusan teknik mesin dibutuhkan dari apa treatment air pendingin untuk boilernya itu sampai perawatan boiler ya sampai turbin sampai generator ya rata-rata anak mesin itu yang kerja di lapangan didominasi anak mesin. Maka kontribusi jurusan teknik mesin kelas Muhammadiyah Semarang ya tinggi untuk membantu pemerintah hubungannya dengan pembangkit-pembangkit itu hampir ada semua di Indonesia Power, di Nusantara Power, kemudian di mikrohidro daerah yang tidak tersasar PLN itu pakai mikrohidro karena anak teknik mesin juga pandai ya merancang mikrohidro masuk pendingin, pemanas, gitu. Ada yang diterima di jamu jago itu bagian teknik banget, teknik. Itu juga tentang pendingin pemanasnya itu orang-orang teknik mesin itu yang main. Ya. Termasuk di Papros juga ada, termasuk ya di semua level ya tingkatan industri-industri formal yang berhubungannya dengan teknik mesin banyak ya anak-anak alumni teknik mesin itu yang ada di situ. Nah, kita lanjut ya Pak. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menantang ini. Tantangan terbesar yang perlu diantisipasi oleh generasi pengelola proyek saat ini, bagaimana cara mengatasinya Pak? Wah, tantangan terbesarnya itu sekarang memang peningkatan kualitas sumber daya manusia ya, dari kualifikasi akademik doktor teknik mesin dan kualifikasi kompeten. Ya, ada dua itu kualifikasi akademik dengan jenjang doktor S3 teknik mesin dan kualifikasi kompetensi ini yang harus dimiliki. Bahkan seorang dosen itu sekarang harus diwajibkan punya profesi insinyur. Maka untuk menempuh profesi insinyur 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun itu juga terjadi transfer knowledge ilmu. Jadi dia harus menghasilkan produk-produk perancangan sampai pelaksanaan desain pembuatan. Baru dia nanti akan bisa lulus sebagai insinyur. Gitu. Jadi tantangannya untuk itu memang di peningkatan kualifikasi sumber daya manusia. Kalau ini teknik mesin ya otomatis tadi kualifikasi dokter teknik mesin dan kualifikasi kompetensi dan kemampuan-kemampuan ya di bidang konversi energi, di bidang energi terbarukan,
HFT di, berarti. di bidang ME, Mechanical Engineering, termasuk di bidang pembangkit-pembangkit, di bidang instalasi industri, termasuk Indofood itu banyak juga anak teknik mesinnya kerja di Indofood karena di sana juga menggunakan instalasi yang hubungannya dengan uh, konstruksi teknik, jembatan dan sebagainya. Nah, mengenai akademik lagi nih Pak, bagaimana perkembangan kurikulum dari awal hingga sekarang Pak? Dari Prodi S1 Iya, Teknik Mesin. dari dulu tak berlaku ini ya, kurikulum sebelum 99 ya, kurikulum berbasis tujuan. Kalau mulai 2000 ke atas ya, 2000 ke atas ya sampai 2011 itu kurikulum berbasis kompetensi. Terus ada setelah tahun 13 ada kurikulum perkembangan KKNI, kualifikasi keterampilan ya. Terus ada kurikulum terakhir ini kurikulum Merdeka Belajar. Tapi itu sebenarnya hanya sebutan-sebutan aja. Itu yang harus kita pahami ya, untuk diterapkan, ya, dikelola dengan baik kurikulum itu, ya, supaya tiap-tiap dosen itu dengan bisa terampil membuat rencana mengajar sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Ya. Jadi bisa mahasiswa itu bisa apa ya, memahami dengan tuntas lah, karena di kurikulum ada rincian-rincian dari persiapan sampai pembiayaan pun ada ya di situ untuk mendukung transfer ilmu. Oke Pak, berarti untuk kurikulum cukup Pak ya. Nah, kembali lagi ke tentang bengkel nih Pak. Perkembangan fasilitas laboratorium, bengkel, dan ruangan kuliah selama ini itu seperti apa saja Pak? Iya, mengingat prodi teknik mesin itu berbasis akademik ya, maka bengkel-bengkel yang dikembangkan ya itu rata-rata bengkel-bengkel untuk penelitian, banyak yang untuk penelitian. Ya untuk melatih skill juga ada, tapi tidak memenuhi satu mahasiswa satu mesin. Tapi karena kualifikasi teknik mesin Indonesia adalah kualifikasi akademik, diharapkan dengan kualifikasi akademik itu mahasiswa bisa merancang segala apapun yang hubungannya dengan mechanical engineering. Ya. Jadi itu yang disiapkan yaitu alat-alat untuk riset ini. Tanpa mengurangi, jadi untuk latihan skill ada sendiri, bahkan sering kerjasama dengan luar yang alatnya memang bisa satu mahasiswa satu untuk melatih skill. Tapi yang khusus di Unimus itu adalah berbasis riset atau sarjana akademik teknik mesin. Itu justru malah yang banyak dicari ya, seorang yang bisa merancang, mendesain apapun yang hubungannya dengan mechanical engineering. Oke Pak. Nah, udah mau selesai aja nih Pak pertanyaan dari tadi. Nah, dua kali lagi pertanyaan ya Pak. Ya, Apa pesan dan nasihat yang ingin Bapak sampaikan pada dosen muda dan mahasiswa teknik mesin saat ini Pak? ya seharap dosen muda itu tetap rajin melaksanakan pengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat itu sebanyak-banyaknya ya, dan selalu tadi melibatkan mahasiswa.
menasihati mahasiswa supaya tidak tabu, juga ikut meneliti, supaya kalau menempuh pendidikan mesin itu harus 4 tahun, minimal sekarang bisa ditempuh 3,5 tahun. Apabila dosennya itu rajin mengajak mahasiswa untuk ikut penelitiannya. Satu itu. Kedua, meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan S3 atau doktor. Itu. Tanpa itu, ya, tanpa penelitian yang terus-menerus, kemudian konsen sesuai kompetensinya, ya nanti akan mandek, akan kerdil. Makanya kita dorong ya harus neliti, kita target, bahkan sering kita biayai itu, baik itu pembiayaan internal untuk meneliti sesuai dengan kompetensi dia, atau pembiayaan riset kerjasama dengan luar negeri. Ya, ini saya sendiri juga dibiayai oleh Unimus. Ini dapat ibah penelitian kerjasama luar negeri. Ini outputnya ini saya submit ke jurnal Mechanical Engineering di Jordan. Gitu. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ini, Pak. Harapan Bapak terhadap masa depan prodi S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Semarang itu seperti apa? Harapan masa depannya. Saya mengharapkan ya nanti para pengelola prodi teknik itu juga betul-betul menyiapkan tidak hanya ijazah kualifikasi akademik sarjana teknik, tapi juga menyiapkan keterampilan surat pendamping ijazah yang sudah terstandar atau dikeluarkan oleh BNSP pemerintah, yaitu dengan menyediakan beberapa skill-skill khusus yang hubungannya dengan teknik ya, seperti welding, seperti pendingin ya, seperti plumbing, itu harus diadakan supaya alumni atau para mahasiswa yang sedang aktif itu betul-betul terjadi transfer ilmu, baik itu secara akademik dan secara skill, yaitu lewat jalur tadi LSP, ya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, profesi teknik yang dibutuhkan itu apa saja harus disediakan oleh para pengelola prodi teknik mesin. Ini saling isi mengisi, saling mengevaluasi apabila ada celah-celah yang masih kurang ya segera ditutup celah itu dengan menambah itu keterampilan keterampilan vokasinya. Oke, ya mungkin itu dari pertanyaan-pertanyaan dari kami, Pak. Nah, mungkin dari kita sendiri kita ingin minta motivasi Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa teknik mesin sekarang nih. Saya informasikan bahwa mahasiswa itu sekarang kuliah dengan sistem SKS. Satu SKS itu identik 45 jam. Satu SKS itu identik belajar selama 45 jam. Kalau 2 SKS berarti belajar selama 90 jam. Kalau 10 SKS berarti belajar 400 selama 450 jam. Nah, kamu mahasiswa dalam satu semester bisa ambil 20 ya. Ya, Berarti itu identik dengan belajar 900 jam. Kalau kalian betul-betul mahasiswa itu bisa menggunakan waktu itu minimal 20 SKS identik belajar 900 jam, insya Allah kalian jadi mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu dan berkapasitas betul mempunyai ilmu. Karena apa? Itu satu semester aja belajar 900 jam. Kalau 8 semester berarti ya berapa? 900 kali kali 8, 8. sekitar 7.000 jam kalian itu belajar. Nah, sementara ini kemana aja kalian dari apa betul-betul efektif belajar 7.000 jam selama 4 tahun. Nah, itu coba itu dihitung, dikelola
ya, untuk bisa tepat waktu dan bisa betul-betul mempunyai ilmu ya, filosofi teknik itu untuk dipahami. Itu harus belajar minimal 7.000 jam dalam 4 tahun untuk belajar teknik itu. Ya, mungkin itu dari kami yang kita sampaikan bersama pemateri. Saya Afian Akbil dari eh, pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Semarang, dan pemateri kita Bapak IR Samsudira Harjo, MM MT IPM. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.